Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Silvania Atim. Saya mahasiswa aktif semester 4 Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau meringkas apa itu etnografi. Baik, simak video berikutnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mengenal apa itu etnografi? Etnografi adalah strategi penelitian kualitatif yang melibatkan kombinasi lapangan dan observasi yang bertujuan untuk memahami fenomena budaya yang mencerminkan pengetahuan dan sistem kehidupan kelompok budaya. Etnografi dipelopori di bidang antropologi sosial budaya, tetapi juga menjadi metode populer di berbagai bidang lain dari ilmu-ilmu sosial, terutama di bidang sosial. Karya etnografi memerlukan partisipasi jangka panjang secara investif dan sering mendalam di masyarakat yang menjadi subjek penelitian. Biasanya melibatkan relokasi fisik, arti istilah lapangan. Meskipun sering melibatkan belajar kelompok etnis atau budaya minoritas, etnografi tidak selalu menjadi idealnya. Penelitian harus berusaha memiliki sedikit efek subjek penelitian yang tidak terlihat dan mungkin tertangkap dalam masyarakat. Pengertian etnografi. Etnografi merupakan salah satu cara dalam penelitian terapan untuk penemuan relevansi sosiokultural dengan eksplorasi model-model kehidupan sehari-hari dan interaksi kelompok-kelompok sosial budaya, divisi budaya tertentu dalam ruang atau konteks tertentu. Seorang etnografi tidak hanya mengamati, tetapi juga mencoba menyatukan kehidupan kelompok orang yang diteliti. Etnografi merupakan metode penelitian ilmu sosial dan produk tertulis terakhirnya sebagai metode. Pengamatan etnografi melibatkan penanaman diri secara mendalam dan jangka panjang di lokasi penelitian untuk mendokumentasikan secara sistematis kehidupan sehari-hari, perilaku, dan interaksi komunitas orang. Observasi partisipatif, salah satu metode paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Dalam observasi partisipan, penelitian menggelapkan dirinya dalam lingkungan budaya, biasanya dalam lingkungan budaya, biasanya selama jangka waktu tertentu, agar lebih dekat dan keakraban inti dengan kelompok individu tertentu seperti kelompok agama, pekerja atau komunitas tertentu dan praktik mereka. Salah satu metode paling umum untuk mengumpulkan data dalam studi etnografi adalah keterlibatan tangan pertama yang dikenal sebagai observasi partisipatif. Metode etnografi penelitian tersebut melibatkan sebagian definisi dengan baik, meskipun variabel metode wawancara, observasi langsung, partisipasi dalam kehidupan kelompok, diskusi kolektif, analisis dokumen pribadi yang diproduksi dalam kelompok, analisis diri dan kehidupan sejarah antara lain. Wawancara dapat berupa informal atau formal
dan dapat terikas dari percakapan singkat sesi panjang. Salah satu cara transmisi data wawancara adalah metode silsilah. Ini adalah salah satu set produk di mana etnografer menemukan hubungan catatan keakraban keturunan dan pernikahan dengan menggunakan diagram dan simbol. Kuesioner juga dapat digunakan untuk membantu penemuan kepercayaan dan persepsi dalam kasus penelitian longitudinal, yang mana ada status jangka panjang yang berkesimpulan dari suatu daerah atau situs. Mereka dapat bertindak sebagai instrumen yang valid untuk mengukur perubahan dalam individu atau kelompok yang dipelajari. Keuntungan etnografi. Etnografi memiliki keuntungan sebagai teknik yang memaksimalkan pemahaman penelitian dari konteks sosial dan budaya di mana perilaku manusia terjadi. Etnografi yang berusaha keluar dan mengembangkan hubungan dengan orang lain dalam budaya atau informan yang tersedia, menjelaskan aspek komunitas mereka dari sudut pandang asli. Proses pencarian kontak baru melalui hubungan pribadi mereka dengan informan saat ini sering efektif dalam mengungkapkan penyambut budaya umum yang berhubungan ke topik yang sedang dipelajari. Sejarah etnografi. Etnografi dikembangkan oleh antropologi yang paling terkenal oleh Bronislaw Malinowski pada awal abad ke-20. Tetapi secara bersamaan sosiologi awal di AS banyak yang berafiliasi dengan Chicago School yang mengadopsi metode ini juga karena mereka mempelopori bidang sosiologi perkotaan. Sejak saat itu, etnografi lebih menjadi metode utama penelitian sosiologi. Sejak saat itu, etnografi telah menjadi metode utama penelitian sosiologis, dan banyak sosiologi yang telah berkontribusi untuk mengembangkan metode dan menformalkannya dalam buku-buku yang menawarkan pengajaran metodologis. Jenis penelitian etnografi. Pakar metode Trewhellas telah mengidentifikasikan berbagai jenis penelitian etnografi, termasuk sejarah kehidupan autoetnografi, etnografi baru, etnografi feminim, etnografi media elektronik, fotografi, video, audio, dan selanjutnya. Namun pada prinsipnya metode penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu etnografi realis dan kritis. Pertama, etnografi realis. Tips etnografi realis adalah jenis tradisional di mana penelitian mencoba untuk mendapatkan data atau situasi individu dan sudut pandang orang ketiga. Peran orang ketiga sangat penting karena dapat memberikan pandangan objektif tentang fenomena yang di belakang. Tipe etnografi realis menawarkan etnografer kesempatan untuk memberitahu orang ketiga tentang apa yang sedang diamati. Para etnografer mengambil posisi di mana belakang layar dan memposisikan pendapat tujuan peserta sebagai fakta sosial. Laporan yang ditulis oleh etnografi realistis bebas dari prasangka pribadi dan politik, dan
pembenaran untuk fakta sosial atau bahkan pernyataan yang tidak berharga. Kedua, kritis etnografi. Tipe etnografi ini adalah tipe yang lebih dalam, mana penelitian partisipasi dalam sinkronisasi atau perlindungan kelompok sosial budaya yang diteliti. Etnografi kritis menanggapi kondisi masyarakat saat ini yang berasumsi bahwa sistem kekuasaan, prestij, dan hubungan otoritas cenderung mengirimkan individu dari berbagai kelas, ras, dan gender. Oleh karena itu, suara orang pertama yang hidup dalam situasi atau konteks yang dipelajari sangatlah penting. Salah satu fitur dari tipe etnografi ini adalah dorongan nilai tambah emansipatoris yang didukung oleh peneliti. Baik, itu saja yang saya bisa jelaskan tentang etnografi. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.